Jadi ada beberapa hotel yang menyeramkan. Wow. Di dunia ini, Dut. Hotel Transilvania. Yang pertama salah satunya nggak jelas tuh. Adalah hotelnya Cecil. Ini udah pernah dibahas belum tentang hotel Cecil ini? Belum, di Los Angeles. Dia ada di Los Angeles, di LA. Dan inilah juara utama hotel paling serem. Lenteng Agung. Dia udah dari tahun 1924 sebagai hotel mewah. Tapi setelah The Great Depression, ini jadi tempat kumuh di daerah Skid Row. Kata di sini banyak sekali kematian seperti bunuh diri, pembunuhan, dan overdosis. Dan ada seorang pembunuh berantai bernama Richard Ramirez atau dijuluki Balanar the Night Stalker. Anjing keren Iya. banget. Nggak namanya Night Stalker doang. Oh, Balanar mah nama Herodota. Ya, gua kira gitu. beneran Balanar anjing. hebat. Dia tinggal di sini pas lagi gila-gilaan bunuh orang di tahun 1980-an. Jadi Black Dahlia Murder ini ternyata ada orang lain juga yang gila juga, namanya Richard Ramirez. Dia ini selalu ngebuang baju berdarah di sampah hotelnya. Dan di sini ternyata adalah hotel tempat meninggalnya Ellie Salem. Ellie Salem tuh? Gadis Kanada yang ditemukan meninggal di tangki air atap hotel. Yang video di liftnya itu super aneh. Lu belum tahu ceritanya? Gue udah sering cerita Ada di gue semalam ini. iya itu tahu. Jadi dia itu sempat ketahuan di CCTV. Dia tuh tahun 2013 dia tuh lagi gini-gini kayak lagi ngobrol sama hantu. Terus dia sempat lari ke lift kayak dikejar suatu anomali atau suara setan gitu pas CCTV-nya. Terus dia menghilang. Nggak tahu dia ini ada di mana. Tiba-tiba ada keluhan dari tamu hotel. Pas lagi buka keran itu baunya busuk. Pas dicek tangki airnya dia udah meninggal di dalam tangki air itu. Cheer. Dan ini ternyata hotelnya hotel yang ditempati oleh Ellie Salem, guys. Dan ini jadi bahan teori konspirasi sampai akhirnya Netflix bikin dokumenter di sini. Itu Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel. Nama hotel Cecil. Dan banyak orang yang bilang di hotel ini katanya ada hantu, ada suara aneh dan banyak aura jahat. Dan sekarang namanya diganti dan jadi campuran low income housing, tapi reputasi tentang horornya itu tetap nempel. Hotel Cecil. Itu di Los Angeles. Ya. Yang kedua ada The Stanley Hotel di Colorado, USA. Hotel yang langsung menginspirasi novelnya The Shining. The Tahu nggak Shining. filmnya? Yes. Shining sih. Atau sih ada yang bilang The Shining. Kalau Shining kan N-nya 2. Dan ini karyanya Stephen King. Stephen King ini yang bikin film apa lagi ya? Banyak It banget. ya? Pennywise ya? Tapi emang bener The Shining emang Stephen King yang garap, guys. By the way dia waktu nulis banyak ini tau. Dia sempat kecanduan ubas. Sampai dia gak ingat beberapa tulisannya dia. Tapi jujur sih, tulisan dia sama cerita dia lumayan absurd anjir. Pantat mana buluan ya, makanya garuk-garuk mulu. Lumayan. Itu gambris namanya. Sebutin satu-satu sama Alpi ya. Nah, jadi dibangun di tahun 1909 dan punya banyak cerita hantu. Salah satu yang ada di desainin itu yaitu anak-anak yang suka lari-larian di koridor lantai 4. Ada piano yang main sendiri juga dan ada hantu pelayan yang suka ngerapiin kamar. Kamar yang paling terkenal ada di kamar 217. Ini kalian harus cari gambarnya sih, guys. 217. Lumayan serem. Coba cari gambarnya, Van. Room 217. Katanya tamu-tamu juga sering dengar suara langkah, ketawa, atau beberapa barang bahkan bergerak sendiri. Banyak kan di US tapi ya. Aing baru tahu ternyata yang garap The Shining itu Stephen King, guys. The Shining itu Stanley Kubrick, mas. Makanya ada yang namanya Kubrick Ini. Stair. Nah itu tuh ruangannya. Oh iya tuh. Serem banget anjir, liatin, Van. Si. Jadi kurir. Serem banget anjir ruangannya. Tuh hotel di The Shining. Ya gue baru tahu nih Stephen King. Jir. Lampu kuning itu seram, guys. Berikutnya ada di Latvia. Latvia di mana, Van? Latvia tuh pecahannya Soviet lah. Soviet. Iya kan? Nama penjara. Nama hotelnya adalah Karosta Prison Hotel. Ini bukan hotel biasa. Ini adalah penjara militer zaman nasi goreng dan Soviet yang diubah jadi hotel yang super ekstrim. Ada penyiksaan, eksekusi, dan banyak penderitaan massal di masa lalu. Tamu-tamu sering lapor diganggu hantu, kaki ditarik, dan ada suara jeritan juga. Baik yang kabur tengah malam. Kata sih salah satu tempat yang paling berhantu di Eropa. Gak jelas banget itu sumpah. Apa? Ya itu bekas Jadi tempat hotel ya? penjara buat nyiksa orang terus dijadiin hotel. Terus Iya, ada iya. orang yang mau nginep. Ya aneh juga. Soalnya sih, gede gak sih tempatnya kayak Tapi- enak aja gak sih? Ngomongin tentang hotel itu kan dari tadi yang di luar ada satu hotel di Indonesia yang sampai sekarang masih suka jadi, bahkan orang banyak yang ke sana untuk jadi wisata. Di mana mas? Sebenarnya. Nah ini
Jadi kalau kalian pernah ke Pelabuhan Ratu, Samudra Beach Hotel. ya, kau tahu sih? Tahu kan yang pernah ke sana. Oh iya serius, Yang pernah ke kamar itu juga. serius. Sumpah demi Allah. Nomor berapa? Udah lupa, tapi pernah ke kamar, ada fotonya sama almarhumah ibu aing. Serius. Aing nginep di lantai yang sama, Bay. Kamar Sukabumi ya? Nama kamar nomor Pelabuhan kamar ini Ratu. kok kamar 308. Katanya kamar ini emang disiapkan khusus buat nyai dan ini nggak boleh ditempatin sembarangan. Oh, tahu gue itu. Tapi boleh masuk. Serius, ada Boleh, apa di dalamnya? Ya kamarnya serba hijau. Iya, Ada terus ada fotonya. fotonya. Iya. Gede ya fotonya? Segede gini gak sih? Gede lah pokoknya. Nggak tahu ya sekarang aturannya berubah apa enggak, tapi dulu bisa masuk. Ya Grand Ina Samudra Beach Hotel, guys. Itu dibikin dari zaman Bung Karno tau. Iya ya. Inna Samudra Beach Hotel tuh. Dan katanya Van, Aing tuh pernah baca cerita juga di Twitter. Di Bandung tuh sempat ada satu hotel dekat rumah Maneh. Itu Hah? horor anjing. Kan rumah Maneh tuh, ini Aing nggak bisa ngomong ya nama hotelnya apa ya. Rumah Maneh kan naik ke kanan. Ketikanya kan? mas ya, Mas. Gak tahu yang nama hotel apa jujur, Oh, tapi oke, kayaknya oke. kalau tempat Aing tahu. Rumah Maneh kan kalau misalnya Dago kan lurus, rumah Maneh ke kanan kan. Ini ke kiri yang turun ke bawah. Ke kiri yang turun ke bawah. Tahu nggak? Tahu dong harusnya. Berarti rada naik terus ke kiri yang ke bawah Ya itu. naik udah itu turun dulu ke kiri ke bawah. Oh. Kayaknya agak kesana deh. Ya, Iya. ya itu hotel gede loh by the way. Hotel Bener-bener. gede. Tapi di situ tuh katanya krunya cuma dikit. Even yang nginep tuh nggak banyak katanya. Sama Yang mana ya anjing? satu lagi di Bandung ini ada satu rumah yang dulu tuh terkenal banget rumah horor atau rumah tempat penyembahan setan. Katanya Katanya. rumah gurita. Bener. Itu udah lama anjir, itu lama banget. Dan kemarin orang yang punya rumah gurita ini nge-DM Aing. Katanya mau ngajak ke sana. Iya. Boleh deh. Karena nama belakang kita sama. Rimawan. Iya. Kok bisa? Nggak tahu anjing. Tapi rumah seniman kan sebenarnya rumah gurita. Nggak, jadi katanya itu sebenarnya gurita yang ada di atas itu tema rumahnya itu hewan laut. Dia di keluarga belakangnya ada seniman kolam kan renang. tapi emang. Kurang tahu sih Aing kalau itu ya. Itu. Terus di Indo tuh banyak sebenarnya. Bre. Ya Di itu Malang dia. ada yang hotel dari 1911. Hotel yang tua banget. Tua banget anjir, tapi masih Ada, buka sampai coba. sekarang. Hotel coba ya coba. Itu. Kemarin orang sempat nge-DM Aing, cuman sempat ke-skip anjir. Akhirnya ngechat manajer Aing. Waktu itu tuh. Pengen sih mampir ke sana. Hotel Pelangi dibangun 1915. Arsitekturnya masih sentuhan klasik hotelnya by the way. Rumah gurita anjir. Masih ada enggak ya tapi rumah gurita sekarang? Megurita masih kan di belakang Pasteur kan? Iya, di belakang pasar. Kalau pakai Google Map kelihatan itu ya harusnya. Harusnya iya. Ya kalau dari atas. Oh, gambar guritanya gitu ya. Ada gede banget nih guritanya emang. Di depan ya, yang di Hotel depan itu. Pelangi. Oh ini Di hotel atas dia. Hotel Niagara tuh. Udah 123 tahun ini juga banyak Nih, lu cerita. kalau lihat rumahnya juga cukup aneh sih anjir. Itu cerita di Bandung rame banget dulu aja. Ya rumah gurita ya. Iya. Nih. Gua kan jadi film anjir. Iya. Oh, itu rumah. Rumah orang. Itu rumah seniman sih tapi sebenarnya. Katanya ya. Di Cuma jadi kaca-kacanya kan ada kartu King, Queen. Terus zaman dulu tuh kan apa namanya masih kurang informasi kan dari berita dan lain-lain. Jadi ya udah jadi kayak konspirasi aja gitu anjir. Rumah gurita. Kayak rumah kentang tuh waktu itu kan ngobrol sama Kakang. Heeh. Itu karena di sampingnya pohon mahoni banyak makanya bau kentang. Oh, emang pohon mahoni bikin bau kentang ya? Katanya. Kan Kakang udah explore, anjir Kakang udah jurnal riset udah semua dia explore dong. Terus Iya dia ngejelasin gitu. ilmiahnya. Secara ilmiahnya ya ada baunya. Oh. Terus dia ngomong juga waktu podcast sama Aing, apapun namanya gaib ya, kalau misalkan dia jadi informasi umum. Orang secara massal ngomong di sini ada ini. Lama-lama di situ ada beneran karena mereka kepanggil juga. Oh gitu. Iya. Kata Kakang tuh kemarin itu. Kata Kakang. Jadi sometimes yang sebenarnya nggak ada apa-apa itu bisa jadi ada apa-apa karena semua orang ngomongin itu. Beberapa tempat kata Kakang gitu. Creepy sih men. Ya anehnya kapan penelusuran sama jurnal Risa? Gue tuh bukan ininya sih, malas keluar anjir yang itu kenapa Ivan ya? Udah kaya soalnya. Bacot anjing. Bener gak? Coba Dut ini. Punya rumah baru. Gak bacot anjing. Apa? Sebagai orang yang terdekat sama gue, kenapa gue orangnya malas keluar rumah?
Capek aja udah capek. Emang ya. Ya kita di rumah juga pada kerja kan. Lu juga di rumah kerja kan? Ya juga sih, benar juga anjir. Ya benar ya. Kalau rumah tuh beneran ngurus energi. Tapi gue cari energinya harus keluar rumah. Harus Enggak sih, ngobrol sama banyak orang kalau gue. Tapi Tapi- dia kan capeknya main game sendiri. Gak nge-stream. Malah kalau apa namanya? What the hell? Kalau waktu Covid, gue habis energi udah gak ketemu orang. Iya, extrovert emang kayak gitu kan. Lu extrovert berarti kalau kayak gitu. Bener-bener udah gak ada. Gue kemarin beres dari acara Roji, gila capek banget sumpah. Tewas gue. Gitu gue. Lu memang selalu begitu. Kalau ke Jepang beda.